Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang hujan rintik-rintik ini. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki untuk datang ke masjid yang kita cintai ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan kegiatan kajian kita setiap minggu, setiap Sabtu di masjid ini yang ke sekian kali ya, udah lama banget. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang hadir di sini di tengah-tengah hujan gitu ya. Kata Ustadz Jalu tadi, enak dibuat tidur. Nah, yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para aulia, para ulama, dan kita semua yang mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin. Para asatiz, para hujaj, para jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sebenarnya saya dititipin kata Pak Jalu, Ustadz kalau bisa tentang Isra Mi'raj. Karena baru kemarin kita memperingati Isra Mi'raj. Nah, tentu ini udah setiap tahun ya kita peringati. Nah, itu maksudnya supaya kita mungkin terus mengingat gitu ya, peristiwa yang maha agung itu. Kalau ulama bilang Isra Mi'raj itu salah satu mukjizat Nabi kita yang luar biasa. Mukjizat ya, mukjizat Nabi besar Muhammad SAW, salah satunya Isra Mi'raj ini. Jadi kita mengingat-ingat lagi gitu ya. Isra Mi'raj itu bisa dipandang dari perspektif banyak sekali gitu ya. Nah, dari perspektif ilmu pengetahuan gitu ya, macam-macam. Nah, dalam kesempatan kali ini kemarin saya baca-baca gitu ya. Nah, kayaknya kita mau lihat dari perspektif itu, anak judulnya memahami hakikat iman dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kata para ulama, peristiwa Isra Mi'raj itu sebenarnya ujian keimanan
bagi kaum muslimin, gitu ya. Nah, baik. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Dia, gitu ya. Di situ nggak ada Allahnya sih, makanya dalam kurung. Siapa yang maha suci? Dalam kurung itu Allah yang telah memperjalankan asra, hambanya. Nya itu siapa? Enggak disebut di situ. Kata mufassir, nya itu Nabi Muhammad. Nah, jadi yang memperjalankan yang maha suci itu Allah, yang diperjalankan itu hambanya Nabi Muhammad, lailan, pada suatu malam, pada malam hari, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu ada di Mekah, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, di Yerusalem, yang malam itu penuh barokah di sekitarnya, untuk menerangi, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir, nama judul kitabnya Tafsir Al-Kabir, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, oh ini sebentar ya slide-nya. Ya. Kata subhanalladzi dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 berfungsi sebagai tanzih. Tanzih itu pensucian, tasbih, tanzih. Kata beliau, mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan ketika akal manusia berkata mustahil perjalanan itu terjadi. Jadi ketika logika akal mengatakan mustahil perjalanan itu terjadi, maka kata subhana datang untuk membersihkan Allah dari sifat lemah atau terikat ruang dan waktu. Nah, ini kata Fakhruddin Ar-Razi. Nah, mafhum mukhalafahnya gitu ya. Nah, jadi kalau kebalikannya, mensucikan itu berarti mengotori gitu ya. Kalau kebalikannya, jadi jika ada orang Islam gitu ya, jika ada orang Islam yang tidak percaya atau ragu gitu ya atas kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dapat dikatakan orang itu telah mengotori iman atau akidahnya. Nah, karena dia tidak mampu membersihkan atau mensucikan Allah dari sifat kekurangan atau kelemahan. Nah, itu kenapa ayat itu dimulai dari subhanalladzi. Sebentar, aku agak ketukar ya, sebentar. Ini. Jadi ini dalam kaidah tafsir,
Jika Allah Subhanahu wa taala memulai sesuatu dengan kata tasbih, nah ini kita ingat-ingat ya. Ini sering Ustadz kiai-kiai kita menyampaikan. Jadi kalau suatu surah atau ayat diawali oleh kata tasbih, misalnya subhanallazi atau yusabbihu lillah, ada kata tasbih, itu menandakan ada peristiwa atau sesuatu yang besar yang tak terjangkau oleh nalar manusia. Jadi termasuk Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj ini, peristiwa Isra Mi'raj ini diawali oleh kata-kata subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi abdihi. Nah, contoh lain misalnya dalam Quran surah Yasin ayat 36, itu juga diawali ayatnya dengan subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, Dia yang menciptakan berpasang-pasangan, kullaha, semuanya, mimma tumbitul ardu, dari yang ditumbuhkan di bumi maupun yang ada dalam diri kamu. Tapi kebanyakan kalian tidak mengetahui. Wa mimma la ya'lamun. Jadi yang kita tahu itu kan sekarang paling yang berpasangan itu adalah manusia ya, laki-laki, perempuan, kalau binatang jantan betina. Tapi enggak hanya itu, banyak sekali di alam ini yang berpasangan, yang nalar kita mungkin tidak sampai. Misalnya partikel-partikel gitu ya. Ada yang kutub negatif, positif. Mungkin tumbuhan, mungkin macam-macam ciptaan Allah itu sebenarnya berpasang-pasangan. Menakjubkan sekali kalau kita tahu gitu ya. Nah, sayangnya nalar kita terbatas. Begitu juga dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 1, ini beberapa contoh saja, itu diawali dari tasbih juga. Kata tasbih, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim. Segala puji bagi Allah yang menciptakan apa yang ada di langit dan ada apa yang ada di bumi, mereka semua tuh bersujud gitu ya. Mensucikan Allah semua. Gimana nalar kita? Bagaimana semua yang di langit di bumi itu mensucikan Allah, gitu ya? Seperti apa caranya masing-masing? Katanya juga setiap tumbuhan pun dia bersujud kepada Allah. Sujudnya seperti apa? Binatang juga bersujud pada Allah. Nah, kita nggak tahu, nalar kita nggak sampai. Tapi kalau digali, dipahami terus, nah, maka akan ada keajaiban di situ, ya. Nah, kita akan mengatakan maha suci Allah, gitu ya. Nah, kadang-kadang saya suka nonton itu tuh, channel National Geography itu. Ada orang kerja di hutan itu ya, memotret macam-macam jenis burung dengan kehidupannya, atau memperhatikan ikan paus gitu ya. Dia teliti, wah, mulai kehidupannya, mulai dia kawin gitu ya, beranak pinak, sistem kehidupannya itu menakjubkan sekali. Kalau kita lihat channel National Geography itu, wah, kita sampai subhanallah, luar biasa ciptaan Allah. Nah, kira-kira tuh begitu ya. Jadi sekali lagi, dalam kaidah ilmu tafsir, jika Allah Subhanahu wa taala memulai sesuatu dengan kata tasbih,
berarti itu ada tanda, ada peristiwa besar yang ada di ayat itu. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, ke tadi. Nah, berikutnya apa kata subhanalladzi asra ya. Nah, kata isra ini secara bahasa menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata isra itu berasal dari kata sara yasri sayron. Nah, as-sayru. Nah, kata beliau as-sayru bil laili. Oh, itu hebatnya bahasa Arab ya. Jadi berjalan di malam hari. Jadi kalau berjalan siang hari jangan menggunakan kata ini. Nah, katakanlah misalnya yamshi, ana amshi, atau ana amurru. Nah, itu berjalan. Ana amshi. Nah, di dalam surah Luqman itu ada ya. Jangan berjalan dengan kesombongan, dengan angkuh. Nah, itu siang hari itu berarti kalau kata. Nah, tapi kalau sara yasri, nah itu berjalannya di malam hari. Nah, kemudian asra itu ada tambahan hamzah di depannya ya. Nah, jadi kalau sara itu fi'il sulasi namanya. Kalau dalam ilmu shorof, sara itu fi'il sulasi berarti berjalan di malam hari. Tapi kalau asra itu wazannya af'ala. Nah, ada tambahan hamzah di depan. Nah, jadi kata aslinya itu cuma 3 huruf, sin, ro, ya. Nah, tapi kalau di dalam ayat itu subhanalladzi asra, nah itu ada tambahan alif hamzah ya. Ada tambahan hamzah di depannya. Itu wazannya af'ala, maka maknanya berubah. Nah, berubah ya dari fi'il lazim menjadi muta'addi. Nah, jadi menjadi membutuhkan kata kerja menjadi transitif. Nah, jadinya begini. Jika sara itu artinya ia berjalan, maka kalau asra ia memperjalankan. Nah, jadi ada pihak lain yang menjalankan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Nah, Allah asra, Allah memperjalankan. Nah, tapi kalau sara itu berjalan, Allah berjalan. Nah, bukan di ayat ini subhanalladzi asra ada tambahan alif, berarti Allah memperjalankan. Nah, bi abdihi lailan, nah, hambanya pada malam hari. Nah, jadi dia Allah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari. Itu artinya asra. Nah, lalu dalam kajian makna itu dibahas kenapa setelah kata asra itu kok ada lailan, padahal asra sendiri itu sudah artinya itu berjalan di malam hari. Kenapa ada tambahan lagi lailan, malam hari? Nah, kata Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan bahwa perjalanan itu singkat. Lailan itu sebentar di malam itu karena dia nakiroh, ismun nakiroh. Jadi artinya sebahagian malam aja. Tidak lama ya, tidak semalaman sampai pagi, tidak gitu. Nah, jadi perjalanan Isra Mi'rajnya itu singkat, sebahagian malam saja. Nah, itu kan diceritakan ada 2 versi sebenarnya. Isra itu ada riwayat mengatakan Nabi sedang di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Berarti sama Nabi sepupunya Nabi.
Karena Abu Thalib sama ayahnya Nabi itu kakak adik. Nah, jadi Ummi Hani ada yang bilang ketika malam setelah sholat Isya itu beliau berbaring, tiba-tiba Jibril datang. Tapi ada lagi riwayat lain ketika beliau di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah, di dekat Hijr Ismail. Nah, beliau didatangi oleh Jibril. Nah, jadi nanti sebelum subuh itu sudah selesai gitu ya, tidak panjang, tidak lama. Baik, kita lanjut. Kemudian Mi'raj, apa makna Mi'raj? Secara bahasa kata Mi'raj itu dari kata-kata araja ya'ruju urjun, uruj, artinya naik atau menanjak. Nah, Mi'raj itu ismul alah, atau nama alat, artinya tangga atau alat untuk naik. Jadi kata Imam An-Nawawi itu wujudnya kayak tangga gitu ya, naiknya itu kayak ada tangga. Tapi ada riwayat pakai mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsanya pakai borak. Nah, ke atasnya itu Mi'rajnya itu naik itu seperti tangga. Ada tafsir menafsirkan Imam Nawawi itu, tapi tangganya nggak seperti tangga yang kita bayangkan. Nah, gitulah ya. Nah, jadi kata Ibnu Asir juga mengatakan dalam kitab An-Nihayah fi Ghoribil Hadis, al-Mi'raj as-sulam alladhi yas'udu fihi, tangga untuk naik, digunakan untuk naik. Nah, Mi'raj, jadi Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke langit hingga ke Sidratil Muntaha. Nah, jadi Isra dan Mi'raj itu ada dua. Isra itu perjalanan horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, dari Mekah ke Palestina. Itu Isra-nya. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa di Palestina di Yerusalem itu dinaikin ke langit ke-7, 1, 2, 3 sampai 7. Setelah itu baru ke Sidratil Muntaha, batas paling habis bagi seorang makhluk. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang bisa tembus ke Sidratil Muntaha itu makhluk ini hanya Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad ya. Jibril pun tidak bisa melewati itu. Nah, berikutnya kata asra bi abdihi. Nah, kenapa dikatakan oleh para mufasir, kenapa Allah tidak menyebut asra bi rasulihi gitu ya? Kok ini bi abdihi? Kan Nabi Muhammad itu rasulnya gitu ya, utusannya. Kenapa Allah itu tidak mengatakan saya memperjalankan utusan saya gitu ya? Enggak, tapi dia katakan saya memperjalankan hambaku gitu ya. Aku memperjalankan hambaku. Nah, jadi kalimat yang dipilih di ayat ini bi abdihi. Kenapa bukan bi rasulihi? Nah, kata para mufasir, kenapa bi abdihi itu penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memperjalankan hambanya Muhammad sebagai hamba gitu ya, dan sebagai perwujudan penghambaan tertinggi seorang hamba gitu ya. Nah, perjalanan itu diyakini oleh jumhur gitu ya, kebanyakan ulama, jamaahir, baik ulama salaf maupun khalaf, itu diyakini sebagai perjalanan fisik
dan roh, dua-duanya. Perjalanan fisik juga, perjalanan roh juga. Nah, dari kitab Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi ditegaskan oleh beliau bahwa perjalanan itu adalah perjalanan roh dan jasad. Beliau mengatakan, al-haqqul ladzi alaihi aktsarul muslimin wa jamaahirus salaf wa khalafil mutakallimin annaha ka'anat li jasadihi wa ruhihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu dipercaya gitu ya, kebenarannya oleh mayoritas muslim, aksarul muslimin, wa jamaahir itu mayoritas ulama salaf dan ulama mutakallimin, bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada jasad dan roh Rasulullah SAW bersamaan. Nah, karena banyak perdebatan apakah itu perjalanan roh saja. Nah, ternyata tidak, itu jasad dan roh juga. Baik. Kemudian tentang Isra Mi'raj ini diceritakan panjang lebar juga di ayat yang lain, yaitu di surah An-Najm. Sebenarnya An-Najm ayat 1 sampai 18. Jadi di surah An-Najm ayat 1 sampai 18 itu menceritakan tentang Isra Mi'raj. Menceritakan tentang Isra Mi'raj. Nah, tapi di sini saya ambil yang ayat 13 sampai 18 saja. Kepanjangan kalau nanti dibaca aja. Itu luar biasa kalau kita hayati, kita renungin itu ya. Surah An-Najm itu Masya Allah, itu kalau baca merinding, suka merinding kalau kita baca itu, luar biasa. Nah, kita ambil yang 13-18 saja. Kelihatan ya? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh, sungguh itu bukan main-main ya. Wa laqad, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Kapan waktu yang lain? Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratil muntaha. Nah, indaha jannatul ma'wa, di dekatnya sidratil muntaha itu ada surga tempat tinggal, jannah. Ada jannah. It yaghsha sidrata ma yaghsha. Muhammad melihat Jibril ketika di sidratil muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Karena kata Nabi, saya nggak bisa mewakilkan dengan kata-kata gitu ya. Seperti apa tuh, indah sekali sidratil muntaha itu. Di riwayat-riwayat hadis itu dikatakan lampu-lampunya itu seperti dari emas gitu, kayak emas bercahaya macam-macam gitu ya, warna-warni. Itu indah sekali. Nah, ma zaghal basar wa ma tagha, penglihatannya Muhammad itu tidak menyimpang dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Nah, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kalau diadu pengalaman kita dengan pengalaman Nabi,
nggak ada apa-apanya gitu ya. Kalau Nabi bikin kurikulum vitae, pengalaman pernah ke Sidratil Muntaha, lewat semua. Raja kayak presiden lewat. Ini pengalaman spiritual luar biasa. You know? Jabatan Rasul, Nabi, pengalaman pernah ke Sidratil Muntaha. Gimana Pak Iwan, Pak Haji Iwan? Kalau kita cuma pernah kemana, ke Eropa, ke Bali, kemana, wah lewat ya, nggak ada apa-apanya. Ini ke Sidratil Muntaha. Nah di dalam hadis itu dikatakannya, Nabi itu ngelihat ada dua yang indah di atas sana itu. Yang pertama namanya Baitul Ma'mur, Baitul Al-Ma'mur. Kenapa disebut Baitul Ma'mur? Karena itu seperti Ka'bah, tapi Ka'bahnya milik para malaikat. Jadi di Sidratil Muntaha sana, di atas, di langit 7 sana itu, di langit 7 itu ada bangunan kayak Ka'bah itu, makanya Masjidil Haram itu, tapi yang tawaf, yang ibadah itu semua malaikat. Setiap waktu diibadahi oleh 70.000 malaikat. Nggak putus-putus. Dalam riwayat itu dikatakan, di mana posisi Baitul Ma'mur? Kata Al-Asqalani, kata beliau, seandainya Baitul Ma'mur itu jatuh, itu persis jatuhnya nimpa Ka'bah. Jadi kalau manusia itu pusat ibadahnya, tawafnya itu di Ka'bah, tapi kalau para malaikat di langit 7 sana itu di Baitul Ma'mur namanya. Nah, seperti itu Pak, banyak sekali malaikat di atas itu. Istilahnya Nabi itu 70.000 masuk, hilang, masuk 70.000, masuk lagi, nggak putus-putus. Semua bertasbih, berzikir, semua mengabdi, beribadah pada Allah SWT. Nah di atas sana itu. Nah yang kedua, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu bentuknya kayak apa? Nah, kata mufasir, Sidratul Muntaha itu pohon, seperti pohon bidara ya misalnya. Nah pohon yang daunnya itu besar-besar seperti telinga gajah, tetapi besar banget. Nah di sela-sela akar-akarnya itu keluar sungai-sungai. Itu cahayanya indah sekali. Nah disitulah Nabi kita Muhammad SAW yang ayat ke-8 itu menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar, ya. Nah ini kita nggak tahu apakah Nabi itu melihat langsung Allah, atau kalau bahasa di sini tanda-tanda kebesarannya. Nah yang ayat ke-18 itu seperti itu, ya. Ya hanya Nabi punya pengalaman begini, hanya Nabi kita punya pengalaman seperti ini. Nah disitulah Rasulullah nanti mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah jadi Rasulullah bisa sampai ke Sidratil Muntaha secara jasad dan roh. Kalau kita tidak mungkin bisa secara jasad ke sana, gitu ya. Nah maka melalui sholat itulah kita bisa mi'raj. Mi'rajnya kita
mi'rajnya kita itu adalah ketika sholat. Jadi secara ruhiyah kita bisa sampai ke sana. Gitu Pak. Jadi kalau ingin mi'raj juga seperti Nabi, khusyuk, kita betul-betul khusyuk dalam sholat, dan titik atau posisi paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Itu ada hadisnya. Jadi posisi kita mungkin secara ruhiyah ya, secara ruhiyah mi'rajnya kita itu paling dekat sekali dengan Allah inda sujud, ketika kita sujud dalam sholat itu. Wah, itu paling dekat. Apalagi tengah malam, sepi tahajud, ketika tahajud, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Wahai orang yang berselimut, gitu ya, bangunlah malam walaupun sedikit. Di saat itulah sepi, tenang. Itu kita bisa mi'raj. Indah, enak sekali itu. Jadi sarananya kita sebagai umatnya Nabi ya, kita memang tidak bisa seperti Nabi mi'raj begitu, tapi dibuka, kita diberi oleh-oleh. Kalau bahasanya para ulama itu, kita itu diberi hadiah, diberi oleh-oleh lewat peristiwa Isra Mi'raj ini. Apa oleh-olehnya, apa hadiahnya? Sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu bukan beban. Sholat 5 waktu itu hadiah, malah kado. Kado dari Isra Mi'raj, oleh-oleh perjalanan Nabi. Nabi sudah diperjalankan Allah ke sana. Oleh-olehnya, hadiahnya buat kita itu adalah sholat 5 waktu. Itulah sarana kita mi'raj kepada Allah. Kita mi'raj kepada Allah. Nah, kemudian berikutnya terdapat 16 perawi hadis yang meriwayatkan tentang peristiwa Isra Mi'raj secara detail ya. Termasuk nanti Nabi di langit pertama ketemu siapa, di langit kedua ketemu siapa, terus macam-macam itu ada di hadis-hadis penjelasannya. Nanti dibaca saja, saya tidak bahas. Nah, yang saya tekankan sekali lagi sesuai tema subtema tadi adalah bagaimana kita menguatkan keimanan kita, menambah, memperkuat keimanan kita kepada Allah melalui memperingati Isra Mi'raj ini. Nah, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj bukan sekedar perjalanan sejarah, tapi ujian bagi setiap mukmin. Ketika Nabi itu selesai Mi'raj, gitu ya, sudah selesai Isra Mi'raj itu, Nabi itu cerita ke Ummi Hani tadi, ke sepupunya tadi, cerita ke Ummi Hani apa yang beliau alami. Kata Ummi Hani, wahai Muhammad, kamu ceritanya ke saya aja ya, jangan cerita ke orang lain. Nanti kamu, kalau bahasa kita ya, nanti kamu dibully gitu. Nggak akan ada yang percaya gitu. Jadi kata Ummi Hani itu pesan setelah Nabi bercerita apa yang beliau alami pas menjelang subuh itu ya, udah selesai. Nah, paginya beliau cerita ke Ummi Hani ini apa yang beliau alami dalam Isra Mi'raj. Kata Ummi Hani, wahai Muhammad, udah kamu ceritanya ke saya aja, jangan cerita lagi ke yang lain. Nah, takut Ummi Hani, takut Nabi dibully gitu ya, orang tidak akan percaya karena peristiwanya
Nah, diketawain. Nah, makanya kaum musyrik, maka ini ujian keimanan ya. Kaum musyrik Mekah itu menertawakan, mengejek, wah Nabi Muhammad itu majnun begini ya, ngaco itu. Nah, mereka berpikirnya mengukur kebenaran itu dengan jarak tempuh. Nggak mungkin dalam satu malam kok bisa dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kita ya berbulan-bulan ke sana. Nah, jadi, nah ini ditunggu-tunggu, aman saya. Kalau udah bunyi aman. Jadi kata dari sisi kaum musyrik, ini logika akal melawan logika iman. Mengukur kebenaran dengan jarak tempuh. Kalau Abu Bakar, nah ketika Umar menceritakan ke Abu Bakar, nah sahabat-sahabatnya menceritakan ke Abu Bakar, Nabi cerita begini, Muhammad cerita begini gini. Abu Bakar nanya, siapa yang mengatakan gitu? Itu Muhammad yang ceritakan begitu, Muhammad sendiri. Oh, kata Abu Bakar, jangankan begitu, lebih dari itu pun saya percaya. Gitu. Jadi Abu Bakar itu mengukur kebenaran dengan kejujuran pembawa beritanya, yaitu Nabi. Nah, beliau tahu persis. Jangankan itu, kata Abu Bakar, lebih dari itu saya percaya. Kamu tahu nggak ayat wahyu itu? Wahyu itu turun pagi, turun sore, turun malam. Percaya saya, iman saya. Masa yang ini kamu nggak percaya, gitu ya? Nah, ibaratnya begitu. Nah, selama ini kita mempercayai wahyu Allah. Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah pagi kadang-kadang, sore kadang-kadang. Masa ini kamu gak percaya? Kira-kira begitu Abu Bakar. Nah, oleh karena itu dalam kitab Sirah Nabawiyah ya, Ar-Rahiq Al-Makhtum, karya Syekh Al-Mubarakfuri, ini buku wajib sejarah kebudayaan Islam, Sirah Nabawiyah. Beliau mengatakan iman dimulai saat logika menemukan batasnya. Jadi ketika bicara Sidratil Muntaha, kata Fakhruddin Ar-Razi, itu sudah di luar batas kemampuan nalar makhluk. Sudah di luar batas nalarnya makhluk, berhenti akal deh, stop. Jadi iman dimulai saat logika menemukan batasnya. Jadi kalau hari ini kita hanya percaya pada sesuatu yang masuk akal saja, jadi kalau ada orang yang hanya percaya yang masuk akal saja, jangan-jangan kita belum sepenuhnya beriman. Nah, ini termasuk mukjizat yang lain ya, termasuk perintah-perintah Allah yang lain, termasuk firman-firman Allah yang lain. Kalau kita masih ragu karena karena tidak bisa dicerna akal, misalnya tentang malaikat, tentang surga, tentang azab di neraka dan lain-lain. Nah, kalau kita ragu-ragu, tidak mantap percaya itu, iman kita masih belum penuh, masih setengah-setengah. Nah, luar biasa ini Isra Mi'raj ini. Abu Bakar ngasih pelajaran ke kita.
Kalau itu dari Allah dan Rasulnya, dari Muhammad, apapun saya udah percaya. Karena yang saya pegang adalah sumbernya. Nah makanya di surah An-Najm itu dikatakan di awal di atas itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu menceritakan ini bukan karena hawa nafsunya, tapi karena itu wahyu dari Allah. Jadi diawali surah An-Najm itu menceritakan Isra Mi'raj itu ditegaskan oleh Allah. Itu bukan cerita karang-karangan hawa nafsu Muhammad, itu wahyu Allah. Jadi konteksnya wa ma yantiqu anil hawa in illa wahyu yuha itu dalam konteks menegaskan bahwa Isra Mi'raj itu benar adanya. Nah, jadi benar ini ujian keimanan kita betul-betul. Nah ini kata-kata Abu Bakar, inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad min zalik. Sungguh aku membenarkan Muhammad pada hal yang lebih jauh dari sekedar itu, dari sekedar Isra Mi'raj. Usaddiquhu bi khabaris sama fi ghadwah au ruhi. Aku membenarkannya tentang berita dari langit yang datang di waktu pagi maupun sore. Nah, itu mantap kata-kata Abu Bakar. Nah, kemudian berikutnya, jadi perjalanan ke Sidratil Muntaha itu adalah perjalanan ma'rifatullah, perjalanan untuk mengenal Allah dalam wujud yang paling dekat. Jadi kalau disiplin ilmu tarekat, para sufi itu kan ingin mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah, ma'rifatullah. Termasuk kita tokohnya Imam Al-Ghazali. Maka Nabi Muhammad itu duluan dah. Jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan untuk ma'rifatullah, ketemu Allah dalam wujud yang paling dekat. Nah, entah seperti apa ketemunya ya, Nabi Muhammad tidak menceritakan. Entah mendengar suaranya langsung, entah seperti apa. Nah ini tidak diceritakan seperti apa. Yang jelas dalam tanda kutip, makanya dikasih tanda kutip di situ, wujud yang paling dekat. Jadi di Sidratil Muntaha itu kan nanti ada dialognya ya. Nah, ada dialog Nabi dengan Allah dengan para malaikat. Jadi Sidratil Muntaha hiyallati yantahi ilaiha ilmul khalaiq. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Sidratul Muntaha itu adalah batas di mana ilmu makhluk itu berhenti. Seluruh ilmu makhluk itu berhenti gitu ya, sampai batasnya. Wala yatazawazuha ahadun illa Rasulullah. Tidak ada yang bisa melewati batas keilmuan makhluk itu kecuali Rasulullah. Nah, Rasulullah lah yang bisa melampaui batas itu. Tidak ada seorang pun, ahadun, wala yatazawazuha ahadun. Tidak seorang pun yang bisa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kenapa? Karena diinginkan Allah, karena diperjalankan oleh Allah, karena dimi'rajkan oleh Allah, diisrakan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah. Nah,
Maka puncak iman adalah ketika seorang hamba merasa sangat dekat dengan Allah meskipun dalam keterbatasan ilmunya. Jadi jangan khawatir, berapapun ilmu kita, berapapun keilmuan kita, ya, melalui sholat, kekhusyukan kita dalam sholat, ketulusan kita dalam sholat, keikhlasan, keridhaan kita di dalam sholat, gitu ya, kekhusyukan, komunikasi rohiyah kita dengan Allah ketika sholat itulah yang menentukan kedekatan kita kepada Allah, mi'rajnya kita pada Allah. Tidak harus jadi orang pintar banyak ilmu dulu, kayaknya gitu hikmahnya. Kalau melihat bahasan Imam Fakhruddin ini kan arahnya begitu. Jadi dalam hal ingin kedekatan kepada Allah, cukup buka hati, bersihkan hati kita, gitu ya. Sholatlah yang tulus, yang ikhlas, tulus, ingin keridhaan Allah, dekat sama Allah. Insya Allah kita dekat sedekat-dekatnya dengan Allah. Mi'raj. Maka dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Nah, ini oleh-oleh mi'raj itu ya. Nabi bawa oleh-oleh salat 5 waktu. Nah, ini udah mungkin ini ya waktunya kepanjangan ya. Mungkin nanti share aja. Saya kirim aja. Nah, sebagai penutup mungkin ya, pelajaran utama dari Isra Mi'raj itu mungkin ada 3. Pertama, taslim, aslama yuslimu tasliman, penyerahan diri total. Kita menyerahkan diri secara total kepada Allah, meyakini seyakin-yakinnya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Memperjalankan Nabi secara singkat dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke atas itu nggak ada susahnya. Menciptakan langit dan bumi aja Allah bisa, apalagi cuman seperti itu, kira-kira begitu, ya. Jadi kita secara total taslim, meyakini bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam ibadah. Nah, oleh-oleh atau hadiah utama dari Isra Mi'raj itu adalah salat 5 waktu. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kemudian yang ketiga, tazkiyatun nafas, mensucikan diri dulu. Nah, dalam riwayat dikatakan sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan dilakukan pembedahan diri Nabi yang kedua. Jadi dadanya dibelah. Itu yang peristiwa yang kedua. Yang pertama ketika beliau masih kecil. Yang kedua sebelum Isra Mi'raj itu oleh Jibril dibersihin dulu. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita ingin sholat, ingin mi'raj, ingin sholat itu ya, kalau ada penyakit-penyakit hati, ya, ada hasad, dengki, amarah, permusuhan, hilangin, buang, bersihkan semua kotoran-kotoran penyakit hati, bersihkan semua, lalu wudu, kita toharah, kita wudu, sucikan semua, baru kita sholat. Nah, itu yang apa? Yang 3 pilar utama dari hikmah, 3 hikmah utama dari Isra Mi'raj dalam perspektif ini. Jadi ini tadi sudah penutup iman mendahului logika dalam memahami mukjizat. Jadi ketika kita memahami suatu mukjizat, dahulukanlah iman. Logika nanti sampainya belakangan. Kalau ada kajian-kajian, ya, kajian ilmiah baru ditemukan. Oh iya, oh banyak oh-ohnya nanti. oh ternyata, oh sudah disebutkan dalam Al-Quran ternyata. Banyak oh-ohnya.
Nah, karena banyak terbatasnya otak kita ini, logika terbatas, maka yang paling mudah iman aja dulu. Iman gitu ya. Kita percaya dengan wahyu, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj mempertegas posisi Nabi sebagai pemimpin para nabi. Nah, itu ketika sholat di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad itu menjadi imam. Itu juga tanda bahwa kerasulan Nabi Muhammad itu lanjutan dari misi kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Nah, kebetulan Nabi kita ini keturunannya beda dengan Yakub ya, kan dari Ishak, dari Bani Israel beda. Nah, kalau Nabi kita dari Siti Saurah, dari Nabi Ismail. Nah, kita itu dipertemukan di Masjidil Aqsa, sholat bareng di sana, Nabi jadi imam. Kata mufasir menunjukkan kesinambungan misi kerasulan, menunjukkan, mempertegas itu. Kemudian yang terakhir, tujuan akhir perjalanan Isra Mi'raj adalah ketundukan mutlak kepada Allah, sam'an wa ta'atan, ta'ah, taslim, ta'ah, jadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber bacaannya. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.